It's Secret Time. Halo Family Seeker, gimana kabarnya kalian hari ini? Oke nih, by popular demand dan juga berhubung ada berita kalau mereka ini mau reuni, kita bahas FC yuk. Oke, Jerian CS, kita kulik-kulik nih sedikit hari ini dan juga kita bahas bener nggak nih berita reuninya. Oke, mainkan. Oke guys, jadi FC ini terakhir tampil bareng-bareng itu di sebuah festival yang namanya Jingsu TV Spring. Nah, itu tuh di tahun 2013. Dan mereka sempat tampil bersama lagi menggunakan teknologi hologram di tahun 2020 yang lalu. Seperti kita tahu bersama, jadi Jerian, Vanessa Wu, Vic Chow, dan juga Kenchu ini agensinya sekarang beda-beda. Karena mereka kan solo karir. Agak sulit nih memang menyatukan mereka lagi. Dan sayangnya lagi, Barbisunya udah nggak ada guys. Namun kabar terbaru beredar kalau mengatakan mereka itu bakal reuni di tahun 2026. Ada apa nih? Nah tentunya 2026 itu akan menandakan kiprahnya FC ini untuk merayakan 25 tahun anniversary-nya mereka. Sebelum mereka melakukan reuni, kita kulik-kulik dikit ya cerita tentang update terbaru kabarnya masing-masing personel FC ini. Yang pertama tentunya Dao Mingse alias Jerry ya. 三菜，Jadi aktivitas terbarunya Jerian ini kembali ke layar kaca di Taiwan dengan drama terbarunya yang judulnya Marriage Exposed. Dan ini menandai penampilan pertamanya dalam serial lokal setelah 13 tahun. Jadi dia memang cukup lama vakum nih ya. Jadi kisah yang beredar bukan sekedar Jerian comeback menjadi aktor lagi, tapi juga ada kisah tentang kehidupan percintaannya. Di awal 2025 yang lalu, itu beredar kabar juga kalau Jerian ini menikah dengan aktris yang namanya Tong Lian. Namun informasi ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh mereka berdua. Ya, Jerian ini memang nggak tahu ya, dia tuh susah banget kayak mutusin mau sama siapa. Ya sah-sah aja sih, orang kondang, ganteng, tajir juga, bebas milih lah ya. Lalu kita ke Vic Chow nih. Jadi aktivitas terbarunya Vic Chow itu mengabarkan kalau dia kembali ke dunia akting juga dengan membintangi serial The World Between Us yang kedua, yang tentunya sangat dinantikan para fansnya nih. 你敢猜對？你敢放下？你兩個落嚟！ Kalau untuk masalah kehidupan percintaan, Vic Chow ini lebih settle guys. Jadi dia itu menikah dengan aktris yang namanya Rin Yu pada tahun 2015 yang lalu dan dikaruniai seorang putri yang kini usianya udah 8 tahun. Pasangan ini memang dikenal sangat menjaga privasi keluarga mereka. Namun di bulan Oktober 2024 yang lalu, Rin Yu ini membagikan foto ulang tahun putri mereka di akun Instagramnya. Jadi ini memberikan sekilas berita tentang eksistensi Vic Chow dan keluarganya. Lalu gimana kabarnya nih tentang Vanessa Wu? Wah, kalau gue bilang Vanessa ini sebenarnya di antara mereka berempat yang paling eksis ya setelah eranya FC. Jadi Vanessa tuh sedang mempersiapkan drama terbarunya yang akan segera tayang. Informasi lebih lanjut mengenai proyek ini memang kalian bisa cek-cek langsung di platform sosmednya si Vanessa lah. Karena dia tuh rajin banget ngepost tentang aktivitinya dia di sosmed. Kalau ngomongin soal kehidupan percintaan, Vanessa ini sebelumnya pernah menikah dengan Arisa Chow pada tahun 2013. Namun sayangnya mereka harus bercerai di tahun 2018. Dan sejak itu, dia tuh dikabarkan menjalin hubungan dengan aktris yang namanya Yu Sushin, yang usianya 17 tahun lebih muda darinya. Dan yang terakhir nih, tentang Kenchu guys tentunya. Aktivitas terbarunya Kenchu tuh dia aktif dalam dunia produksi dan juga konten digital. Jadi pada awal 2025, dia tuh terlibat dalam proyek videografi bersama Blueberry Projects dan juga Rhys Jones di London. Ngomong soal kehidupan percintaan, Kenchu ini udah nikah guys. Jadi dia nikah dengan Han Wanwen di tahun 2016. Pasangan ini tuh memutuskan untuk tidak memiliki anak karena Kenchu itu memiliki kondisi yang namanya fibromyalgia. Jadi itu sebuah penyakit genetik
yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Jadi dia memilih untuk tidak mengambil resiko memiliki keturunan. Setelah kesuksesan luar biasa dari drama Meteor Garden yang rilis tahun 2001, nah drama itu diadaptasi dari manga Jepang yang namanya Hana Yoridango. Jadi keempat pemeran utamanya tuh seperti kita tahu bersama, ada Jerry Yen, ada Vic Cho, Vanessa Wu, dan juga Kenchu. Mereka itu membentuk grup musik atau boy band yang namanya EVSE. Dan EVSE itu kepanjangan dari Flower Four, yang juga berdasarkan tokoh dari manga Hana Yoridango ini. Debut musik mereka itu dimulai dengan album Meteor Rain yang dirilis pada tanggal 28 Agustus 2001 oleh Sony Music Taiwan. Album ini tuh memiliki konsep unik. Jadi setiap anggota EVSE ini menyumbangkan 2 lagu solo dan juga 2 lagu yang dinyanyikan bareng-bareng sebagai EVSE. Lagu utama yang judulnya Meteor Rain ini merupakan versi Mandarin dari lagu yang judulnya Gaining Through Losing yang dinyanyikan oleh Ken Hirai asal Jepang. Dan lagu ini tuh sebenarnya menjadi hit besar banget dan berhasil menduduki peringkat ke-11 di Hit FM Taiwan Annual Top 100 Singles Chart di tahun 2001. Album ini juga meraih penghargaan sebagai salah satu dari 10 album Mandarin terlaris di Hong Kong Album Sales Awards di tahun 2002. Di Indonesia sendiri, album ini terjual lebih dari 300.000 kopi. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh EVSE di Asia Tenggara. Kesuksesan ini diikuti oleh album selanjutnya guys, yang judulnya Fantasy Forever, yang dirilis pada tanggal 18 Agustus 2002. Album ini pun menampilkan beberapa hits-hits seperti Can't Lose You, dan juga Season of Fireworks, yang menjadi lagu soundtrack untuk drama Meteor Garden yang kedua. Album ini juga mencakup lagu yang judulnya As For More. Album ini juga mencakup lagu As For More yang digunakan dalam sebuah iklan Pepsi. Terus ada juga lagu judulnya Can't Help Falling In Love. Nah, lagu ini tuh booming juga guys menurut gua. Karena ini jadi soundtracknya film Disney yang judulnya Lilo and Stitch, yang baru dirilis live actionnya baru-baru ini. Album Fantasy Forever ini juga cukup sukses di Indonesia. Hanya butuh waktu 2 minggu itu meraih pencapaian penjualan sebesar 100.000 kopi di Indonesia. Waduh, keren ya guys ya. Jadi pada awal tahun 2000-an tuh hegemoninya EVSE ini nggak perlu disangsikan lagi. Semua kena demam EVSE. Mulai dari para anak gadis sampai ibu-ibu. Kayaknya anak-anak gadis yang dulu ngefans sama EVSE, hari ini juga udah jadi ibu-ibu. Popularitas EVSE ini mencapai puncaknya dengan tur konser mereka yang judulnya Fantasy Live World Tour. Mereka tuh jadi boy band asing pertama yang menggelar 7 konser berturut-turut di Jepang. Dengan ribuan penggemar membanjiri Bandara Narita ketika mereka tiba di Jepang. Bahkan Jerry Yen ini sempat menarik 2.000 fans dalam pertemuan jumpa fansnya di bandara. Gila ya guys ya, 2.000 orang di bandara cuman ngejar-ngejar seorang Tomingse. Namun mereka ini nggak cuman menarik popularitas guys, tapi juga menarik kontroversi. Seperti apa kisah kontroversi cerita mereka ini? Yuk kita bahas yuk. Jadi pada Oktober 2002, Sony Music Taiwan itu mendapat gugatan hukum dari produser Korea Selatan yang namanya Park Jin Young karena lagu Everywhere. Jadi dalam album Meteor Rain, lagu itu tuh dianggap sebagai versi tanpa izin dari lagu Love and Remember yang pernah dinyanyikan oleh grup K-pop G.O.D. Dan Sony Music Taiwan itu mengklaim telah membeli hak dari Universal Music. Namun akhirnya kasus ini tuh diselesaikan di luar pengadilan dengan kompensasi sejumlah nilai uang kepada Park. Meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam karirnya mereka,
FC ini berhasil menjadi pop icon di Asia pada masa itu. Mereka nggak hanya sukses di bidang musik, tapi juga berkontribusi besar banget terhadap dunia pariwisata di Taiwan loh. Konon mereka juga berhasil menghasilkan 4,2 miliar Taiwan dolar untuk Taiwan. Jadi masalah FC ini nggak cuma dari eksternal guys, ternyata internalnya mereka juga menyimpan banyak kisah. Jadi ini rumor ya guys ya, kepastiannya itu memang antara iya dan enggak. Jadi kalian jangan salah nangkep dulu ya. Nah, rumor yang pertama nih, yang sering muncul nih ya, jadi katanya ada persaingan antara anggota FC. Gosip beredar kalau Jerian dan Vic Cho tuh sempat bersih tegang karena status sebagai senternya di grup, alias siapa sih yang jadi center of attention-nya, alias yang jadi jagoannya lah ya. Banyak yang bilang kalau Jerry waktu itu dapat porsi lebih besar di media, sementara Vic makin populer sebagai aktor solo. Tapi kabar ini lagi-lagi nggak pernah dikonfirmasi secara resmi, baik oleh Vic, oleh Jerry, maupun oleh agensinya mereka. Bahkan di beberapa wawancara, sebenarnya Jerry dan Vic ini mereka tuh bilang kalau mereka tuh baik-baik aja sebagai teman, jadi nggak ada persaingan di antara mereka. Jadi lagi-lagi memang rumor ini nggak bisa dipastikan kebenarannya. Ya mudah-mudahan sih emang nggak bener ya. Nah, rumor yang kedua yaitu adalah kisah percintaan antara Jerien dengan Lin Chiling. Ini tuh salah satu gosip yang sempat bikin geger banget. Jadi Jerien ini sempat menjalin hubungan dengan model cantik yang namanya Lin Chiling, tapi hubungan mereka ini penuh dengan drama. Mulai dari kabar putus nyambung, hingga campur tangan keluarga yang katanya nggak merestui hubungannya mereka. Walaupun keduanya nih sempet bolak-balik backstreet, putus, balikan, akhirnya mereka hubungannya memang kandas juga sih. Mungkin terlalu banyak drama ya, seperti tadi gue sebut. Sampai-sampai kisahnya Jerian sama Lin Chiling ini masih sering dibahas sama para fans. Mungkin ada fans yang kecewa juga karena mereka ini nggak jadi. Tapi ya udahlah guys ya, itu masa lalu. Lupakan saja. Kita lanjut ke rumor selanjutnya. Rumor yang ketiga, itu berhubungan sama internal manajemennya mereka. Ada gosip yang berhubungan sama uang nih. Katanya ada masalah pembagian royalti antara pihak manajemen dan juga para personil FC sendiri. Jadi mereka itu kan sempat ganti nama nih jadi JVKV, yaitu mungkin singkatan dari namanya mereka semua ya. Nah, kabarnya memang ada ketidakpuasan di antara para anggota soal pembagian hasil tur dan juga penjualan album mereka. Tapi isu ini lagi-lagi menguap begitu saja karena memang nggak pernah dibuka secara gamblang ke publik. Ya, inilah isu internal guys. Ini isu ya, bukan fakta. Jadi nikmatin aja. Rumor dan gosip selanjutnya itu adalah berkaitan dengan hubungan antara Vic Chow dengan Barbie Su. Waduh, ini memang bikin heboh banget pada waktu itu. Siapa sih yang nggak inget hubungan chemistry-nya antara Vic Chow sama Barbie Su di serial Meteor Garden? Bikin baper banget guys. Ternyata di dunia nyata tuh mereka beneran pernah pacaran loh. Dan hubungan ini tuh sempet jadi sorotan gila-gilaan pada wartawan dan juga media di Taiwan pada masa itu. Sayangnya hubungan mereka ini kandas. Konon gara-gara yaitu media dan juga tekanan para fans. Aneh ya, para fans ini malah nggak setuju. Mungkin inilah yang bikin hubungan mereka itu nggak bertahan lama. Kalau gua agak menyayangkan sih. Padahal cocok ya dibanding sama Jerien, Barbisu kan orangnya kalem tuh. Vic Chow kalem juga. Udah cocok deh. Nah, berita selanjutnya yang bisa dibilang rumor juga ya. Ini berkaitan sama Kencu. Padahal Kencu ini jarang diliput media dan juga jarang disorot. Jadi Kencu ini pernah bikin heboh lewat pernyataannya yang dianggap agak sinis soal popularitas FC. Jadi dalam sebuah wawancara, dia sempat bilang kalau jadi penyanyi FC itu bukan passionnya. Dan dia lebih suka dunia kuliner dan juga bisnis. Komentar ini itu sempat bikin panas sebagian fans yang merasa Ken ini kurang menghargai FC. Tapi memang kan kita tahu bareng-bareng ya. Ken ini mungkin di antara yang lain karirnya paling biasa-biasa aja, even setelah FC. Ya udahlah ya, kita nggak tahu pasti isi hatinya Ken itu seperti apa, jadi jangan menerka-nerka. Nikmatin aja.
Terus isu terakhir nih, ini yang paling bikin semua bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, yaitu mengenai perpecahan dan juga hubungan yang kurang baik antar anggota FC. Jadi seiring berjalannya waktu, makin banyak kabar kalau hubungan antara anggota FC itu mulai renggang, guys. Rumor soal mereka itu jarang komunikasi dan memilih jalan masing-masing itu makin kuat. Apalagi setelah tahun 2010-an. Bahkan waktu mereka reuni di tahun 2013, banyak yang mengamati kalau chemistry atau interaksi antar mereka tuh kerasa agak dingin. Walaupun ini cuma spekulasi fans, tapi yang pastinya kan ada orang yang bisa ngamatin nih, kalau kayaknya mereka nih kok kaku ya. Kalau mereka memang punya hubungan yang baik, pasti cair dong, bisa bra-broan kan. Tapi ini nggak terjadi, guys. Namun satu hal yang pasti, meskipun sempat diterpa berbagai rumor dan juga gosip, FC ini tetap jadi bagian penting dalam sejarah hiburan Asia. Mereka tuh tetap punya bagian spesial di hati para penggemarnya sampai hari ini. Ya, kita balik lagi nih tentang rencana reuninya mereka. Jadi gimana nih, guys? Sebetulnya rencana konser reuni itu tuh diharapkan bisa jadi salah satu acara terbesar di Asia nih. Dengan potensi tur keliling ke berbagai negara. Dan keputusan reuni ini sebenarnya diambil setelah negosiasi panjang antara manajemennya FC dan juga perusahaan rekaman yang namanya Bein Music, yang sebelumnya memang sukses membawa grup energi reuni setelah 15 tahun vakum. Memang FC sendiri kan sempat bubar di tahun 2009 dan hanya pernah tampil bersama sekali sejak saat itu, yaitu di acara Gala Tahun Baru Imlek di Jiangsu Television di tahun 2013. Memang sampai hari ini tuh belum ada kepastian dan juga konfirmasi resmi baik dari pihak label, manajemen, dan juga para anggota FC. Nah, yang sempat angkat bicara mengenai berita reuni ini, itu Vic Chow, guys. Yang lain masih diam-diam aja sih, belum bikin statement apa-apa. Jadi si Vic Chow ini agak skeptis loh justru sama reuni ini. Jadi dia berharap penggemar ini atau para fans ini nggak terlalu berharap banyak. Nah, gue juga bingung. Ternyata FC itu hampir tiap tahun itu dapat undangan atau ajakan untuk reuni. Namun sampai hari ini seperti kita tahu mereka nggak pernah melakukan reuni yang benar-benar serius kayak tour, konser bareng lagi, ataupun tampil secara konsisten bareng-bareng lagi. Ya, seperti kita tahu tadi kan gue udah sebut ya, manajemennya mereka beda-beda, agensinya juga beda-beda. Untuk menyatukannya lagi tentunya nggak gampang. Ya udahlah guys, moga-moga aja kita doakan bersama ya. Kalau Tuhan berkehendak juga dan juga para anggota FC ini boleh rendah diri, rendah hati untuk bisa reuni bareng-bareng lagi. Karena gue yakin para fans ini masih menanti-nantikan mereka loh. Dan gue juga sebenarnya masih berharap banget mereka bisa tampil bareng-bareng lagi. Kan seru ya guys ya, nostalgia bareng para ibu-ibu. Kapan lagi kita nonton om-om gondrong nyanyi bareng-bareng lagi di panggungnya ya guys. Ya mudah-mudahan sih stylenya udah nggak kayak dulu lah ya. Stylenya udah yang lebih kekinian, yang lebih keren. Ya, kita doakan bareng-bareng lah. Semoga FC bisa reuni di tahun 2026. Oke? It's a wrap.